Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh bagian tubuh tertentu dari tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tropisme dan gerak nasti. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuh sebagai respon tumbuhan terhadap rangsangan dari luar. Gerak tropisme dibagi menjadi 4, yaitu gravitropisme, fototropisme, tikmotropisme, dan skototropisme. Gerak gravitropisme, akar tumbuh ke bawah dan batang ke atas sebagai responnya terhadap gravitasi. Bagian tumbuhan yang dapat menerima rangsangan gravitasi ini adalah tudung akar dan pucuk batang. Tumbuhan dapat tumbuh ke atas atau bisa disebut dengan gravitropisme negatif atau berlawanan dengan arah gravitasi, atau tumbuhan dapat tumbuh ke bawah yang dinamakan dengan gravitropisme positif. Selanjutnya adalah fototropisme. Batang dan daun sering mengarahkan dirinya menuruti berkas cahaya. Cahaya yang paling efektif dalam merangsang fototropisme adalah cahaya gelombang pendek, sedangkan cahaya merah tidak efektif dalam merangsang fototropisme sendiri. Yang ketiga adalah tikmotropisme, merupakan gerakan tumbuh yang ditimbulkan oleh rangsangan sentuhan. Salah satu contohnya adalah gerak pada sulur atau tendril. Terjadinya kontak antara tendril dengan suatu benda akan merangsang tendril tersebut melakukan pertumbuhan yang membengkok menuju arah benda yang tersentuh. Yang keempat adalah skototropisme. Respon gerak ini lebih kepada mendekati kegelapan daripada menjauhi cahaya. Salah satu contohnya adalah gerak tumbuh ke arah gelapnya tempat atau pohon terdekat, dan semuanya bertumbuh ke arah yang sama dan tampak seperti ruji roda sepeda. Setelah gerak tropisme, selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak yang arah geraknya tidak ditentukan oleh datangnya arah rangsangan. Gerak nasti dapat juga merupakan gerak tumbuh yang sifatnya permanen atau gerak variasi yang sifatnya tidak permanen atau reversibel. Yang pertama adalah epinasti, merupakan gerak membengkok ke bawah yang biasanya terjadi pada tangkai daun, sehingga posisi ujung daun membengkok ke arah tanah. Epinasti terjadi bila sel di bagian atas tangkai atau helai daun, khususnya di urat pokok tumbuh, memanjang secara irreversibel lebih cepat daripada sel di bagian bawahnya. Selanjutnya adalah terminasti. Ada dua sifat yang bergerak di terminasti, yaitu bersifat reversibel dan permanen. Akan tetapi, mekanismenya belum diketahui secara pasti. Contohnya pada bunga tulip, terjadi proses membuka dan menutup sebagai respon terhadap perubahan suhu. Yang ketiga adalah niktinasti. Pada banyak tumbuhan, daun melakukan gerak tidur yang bangun pada pagi hari dan kemudian melipat atau tidur pada sore hari secara berirama. Misalnya pada pohon sutra, putri malu, dan pohon hujan. Keempat adalah hidronasti atau higronasti, merupakan gerakan pelipatan atau penggulungan daun yang terjadi akibat responnya terhadap kerawanan air. Yang kelima adalah seismonasti, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau tekanan. Contohnya adalah membuka dan menutupnya daun putri malu. Yang keenam adalah gerak perangkap, sejenis tumbuhan pemakan serangga dilengkapi dengan perangkap yang beraksi dengan sangat cepat untuk menangkap serangga hidup. Tumbuhan tersebut menangkap serangga yang kemudian dicerna oleh enzim yang dikeluarkan daun untuk menghasilkan nitrogen dan fosfat bagi tumbuhan. Yang terakhir adalah gerak berputar dan nutasi. Gerak berputar atau twisting terjadi pada daun kacang yang membuat gerak rotasi.
Gerak ini berjalan secara periodik dengan siklus waktu sedikit di bawah 1 jam dan hanya terjadi pada siang hari ketika daun tidak dalam posisi tidur. Sedangkan nutasi merupakan gerak tumbuh ke atas yang gerakannya seperti spiral. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan yang tidak stabil pada pucuk batang yang mengakibatkan terjadinya osilasi dalam memproduksi zat pengatur tumbuh. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gerak tropis atau tropisme adalah gerak tumbuh sebagai respon tumbuhan terhadap rangsangan dari luar. Berdasarkan jenis rangsangan yang mempengaruhinya, gerak tropisme terdiri atas gravitropisme, fototropisme, tikmotropisme, dan skototropisme. Sedangkan gerak nasti adalah gerak yang arah geraknya tidak ditentukan oleh datangnya arah rangsangan. Macam-macam dari gerak nasti diantaranya epinasti, termonasti, niktinasti, hidronasti, seismonasti, gerak perangkap, dan gerak berputar atau notasi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.